Hey halo, kembali lagi dengan Julian Bertekno, dan pada video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone baru yang akan dirilis oleh Microsoft, yaitu Microsoft Surface Duo. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu Surface, jadi Surface itu adalah lini hardware premium dari Microsoft. Saya sendiri merupakan mantan pengguna komputer Surface dari tahun 2014 sampai terakhir 2020. Jadi selama 7 tahun tersebut, saya bisa bilang saya cukup puas menggunakan lini Surface karena komputer-komputer itu terasa sangat terpoles baik secara hardware maupun software. Meskipun begitu, karena ini premium, jadi harganya itu mahal sekali ya. Saya sendiri terakhir itu menggunakan Surface laptop generasi pertama dengan Core i7 dan RAM 8GB, dan untuk upgrade lagi ke Surface laptop 3 itu rasanya sudah jauh di luar budget saya. Begitu juga dengan Surface Duo yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi Surface Duo itu termasuk hardware premium juga, tapi bedanya dengan smartphone lain, Microsoft nampaknya ingin membuat kategori baru dengan adanya Surface Duo ini, seperti Surface sebelumnya. Kita lihat dulu, ada Surface Pro yang berusaha menggabungkan antara laptop dengan tablet. Kemudian ada Surface Studio yang berusaha menggabungkan desktop dengan drawing pad. Kemudian ada juga Surface Laptop yang Surface Laptop pengecualian sih, dia laptop biasa di mana laptopnya itu digabungkan dengan kain Alcantara. Yang bikin Surface Duo itu spesial dari Android lain karena dia punya dua layar yang katanya bisa bikin Anda lebih produktif. Layarnya itu terpisah di tengah, punya garis tegas ya, yang memisahkan dua layar, tidak seperti Galaxy Fold. Jadi artinya itu Anda tidak bisa menonton konten seperti video dalam format landscape ya, dimana kalau nonton dengan format landscape itu akan ada garis tengahnya gitu loh. Tapi tidak seperti Fold, dua layar ini terpisah, jadi artinya Anda akan mendapatkan durability yang mudah-mudahan lebih baik ketimbang Galaxy Fold. Ya, kita semua tahu waktu itu ada kejadian di mana Galaxy Fold itu banyak yang rusak karena banyak partikel debu yang masuk pada gap di engsel pada Galaxy Fold tersebut. Surface Duo punya operating system Android 10 yang dioptimasi oleh Microsoft supaya bisa optimal untuk dual screen. Anda bisa membuka dua aplikasi sekaligus, membentangkan aplikasi ke dua layar, atau jika butuh lebih ringkas, cukup satu layar saja di mana satunya itu bisa dilipat ke belakang. Anda bahkan bisa membuat dua aplikasi menjadi sepasang, di mana saat Anda membuka pasangan tersebut, satu aplikasi akan mengisi layar kiri dan satu lagi akan mengisi layar kanan. Microsoft juga menjamin kalau Surface Duo ini akan mendapat update selama 3 tahun. Surface Duo itu tidak punya layar pada sisi depan ya, jadi artinya Anda nggak bisa tuh ngeluarin HP dari kantong buat melihat notifikasi habis itu masukin lagi. Nah, itu nggak bisa. Kalaupun Anda mau melihat notifikasi, artinya Anda perlu membuka Surface Duo tersebut, setidaknya dibuka sedikit, karena pada bocoran terakhir katanya Anda tuh bisa mengintip apa yang ada dalam layar dengan sedikit membuka layar pada Surface Duo. Dengan kata lain, kalau Anda pakai HP model begini, Anda tuh bakal lama-lama agak berkurang ya kebiasaan sebentar-sebentar lihat HP, dimana Anda butuh komitmen lebih untuk membuka HP itu. Di sisi lain, mungkin ini bisa cukup baik buat Anda karena setidaknya setiap kali Anda membuka HP itu, Anda terpaksa harus lebih produktif dari biasanya. Kamera Surface Duo itu hanya ada satu di sisi dalam dengan 11 megapiksel dan f2.0. Tapi bukan berarti Anda itu nggak bisa motret ke arah belakang ya, karena hinge pada Surface Duo itu dia bisa terlipat sampai 360 derajat. Jadi kalau dibuka itu seperti ini, maka kalau motret itu ya jadinya seperti ini gitu. Tapi menurut saya sebaiknya Anda nggak terlalu masang ekspektasi tinggi ya soal kualitas kamera dari Surface Duo. Pertama itu adalah Microsoft itu nggak terkenal sebagai brand yang berhasil menciptakan kamera dengan kualitas image yang tinggi gitu loh. Nggak seperti Google atau Samsung atau Apple gitu. Karena ini mereka kurang pengalaman lah bisa dibilang untuk bidang ini. Yang kedua itu pada demonya Surface Duo, saya sempat mengintip ada backup foto yang diambil oleh Panos Panay waktu shift-nya untuk Surface, dimana kualitas low light-nya kok agak mengecewakan kayaknya. Belum lagi pada demo tersebut nggak dibahas sama sekali tuh soal kamera pada Surface Duo. Ini artinya Surface Duo itu tidak mengandalkan kamera sebagai nilai jual. Bagian yang nampaknya akan mengecewakan itu sepertinya pada spesifikasi ya. Kita bisa lihat kalau Surface Duo itu akan ditenagai oleh prosesor Snapdragon 855, yaitu flagshipnya tahun lalu. Dari sisi Microsoft sebenarnya ini masuk akal karena mereka tuh cukup butuh waktu yang lama untuk mengembangkan Surface Duo. Ya harusnya sih minimal dari tahun lalu lah. Tapi tetap aja kita sebagai konsumen itu ya agak berat gitu
udah bayar 1.399 US dollar, dapat prosesornya yang tahun lalu pula. Bagian kedua yang agak mengkhawatirkan itu adalah terdapat pada baterai, di mana baterai itu cuma 3.577 mAh. Sebenarnya itu nggak terlalu kecil, namun masalahnya karena dia punya dua layar, artinya baterai itu bakal lebih kepake gitu ketimbang pada smartphone yang hanya punya satu layar. Sebagai perbandingan, Galaxy Z Fold 2 yang akan dirilis nanti punya layar sisi dalam 7,6 inci dengan baterai 4.500 mAh. Ya, meskipun dia punya refresh rate yang lebih tinggi juga sih, 120 Hz. Tapi setidaknya di bagian lain nampaknya Duo itu sudah cukup memadai ya. Dia itu punya RAM 6GB, dual SIM, satunya eSIM, satunya nano SIM, lalu USB Type-C 3.1, ada aplikasi Office dan Google, ada juga built-in fingerprint reader, dan terlepas dari ukuran yang besar, bobot itu cuma 250 gram. Sebagai perbandingan, iPhone 11 Pro Max itu 226 gram dan Galaxy Fold generasi pertama 263 gram. Jadi tadi saya sudah jabarkan konsep serta spesifikasi dari Microsoft Surface Duo. Sekarang pertanyaannya, siapa sih target market dari Surface Duo ini? Lalu apakah Surface Duo ini layak beli? Secara target pasar sebenarnya saya setuju dengan Microsoft, di mana Surface Duo ini lebih dikhususkan untuk fansnya Surface gitu. Jadi mereka yang rela untuk menjadi early adopter ya, atau dengan kata lain pencoba awal, dan punya cukup uang meskipun mereka harus membeli barang yang efektivitas itu masih dipertanyakan. Microsoft sebenarnya sudah cukup serius ya untuk menggarap Surface Duo ini agar menjadi perangkat baru yang sukses. Bahkan mereka itu rela bekerja sama dengan Google, di mana partnership antara kedua perusahaan ini bisa terhitung jarang, agar Android 10 itu bisa optimal pada dua layar dan aplikasi Microsoft dan Google bisa optimal pada Surface Duo. Tapi tetap aja ya, dengan harga 1.399 dolar dan prosesor tahun lalu, buat orang awam itu sepertinya akan agak sulit untuk menerima Surface Duo ini. Saya sendiri sebenarnya ingin Microsoft Surface Duo ini sukses di pasaran ya. Sebagai orang yang kerjanya itu banyak berpergian, tapi juga banyak mereview laporan dan mereview hasil pekerjaan, saya ingin punya perangkat yang lebih produktif dari smartphone, tapi tidak seribet laptop. Saya sendiri juga suka dual screen, dimana sehari-hari itu saya sering mencolokkan laptop saya ke eksternal monitor seperti ini, dimana satu layar itu saya buka Office, satunya lagi itu buka materi referensi, bisa bahan penelitian atau laporan lainnya gitu loh. Saya lihat di pasaran juga cukup banyak ya orang yang suka konfigurasi dual screen. Kalau Anda lihat pasaran itu sekarang sedang populer Asus ZenBook Pro dan Pro Duo, di mana pada laptop tersebut ada layar tambahan di atas keyboard laptop. Jadi Anda bisa lihat materi lain tanpa mengganggu layar utama Anda. Salah satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan pada kolom komentar pada lembar Tekno adalah, untuk barang-barang seperti Surface ini apakah akan dijual di Indonesia? Kalau menurut saya pribadi, kemungkinannya agak kecil ya. Kalau dulu itu Surface Pro Series itu juga sudah agak jarang karena Microsoft nggak punya toko khusus di sini. Yang kedua, karena Surface Duo ini dia punya LTE, artinya sertifikasi dan proses perizinan untuk bisa memasukkan perangkat dengan perangkat telekomunikasi itu akan menjadi tambahan langkah satu lagi bagi Microsoft agar bisa meloloskan Surface Duo ini ke Indonesia. Jadi buat yang berharap kalau Surface Duo ini akan dijual resmi di Indonesia, sebaiknya mungkin gak usah pasang harapan tinggi-tinggi ya. Membuat device kategori baru itu memang selalu menantang ya. Kalau Anda lihat, Surface Pro itu ya baru bisa dibilang sukses itu pada iterasi ketiga. iPhone juga baru benar-benar take off itu waktu iPhone 4 ya kalau menurut saya pribadi. Surface Pro X yaitu Surface Pro yang ditenagai prosesor jenis ARM seperti pada Android pada umumnya, masih bisa dibilang gagal secara performa pada iterasi pertamanya. Surface Duo juga ini merupakan barang generasi pertama, di mana ya tadi udah kelihatan speknya agak rendah, dan mungkin nanti akan ada banyak masalah-masalah waktu awal-awal di launching ya. Kalau pada generasi ini minimal sudah terlihat potensi suksesnya, bukan tidak mungkin pada iterasi kedua atau ketiga Surface Duo itu sudah mapan dan makin banyak kompetitor yang meniru Surface Duo, seperti halnya pada Surface Pro. Oke, demikian saja video saya tentang Surface Duo. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Saya Jul, dan terima kasih telah menonton.